Sang Hyang Adi Budaya Namo Buddhaya. Bertemu lagi dengan saya, Pusaka Pandita Sugianto Sulaiman. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sedang heboh, yaitu mengenai daging sintetis atau daging buatan atau daging laboratorium, banyak namanya. Daging ini tidak seperti daging yang kita kenal, daging palsu yang banyak digunakan oleh restoran vegetarian yang terbuat dari gluten atau dari kaki jamur atau dari bahan-bahan yang alamiah. Daging ini terbuat dari sel yang mengalami kulturalisasi sedemikian rupa sehingga menjadi daging. Dia punya serat, dia punya darah, dan sebagainya. Tapi dia tidak diambil dari hewan. Nah, ini bedanya. Dia tidak dipotong dari hewan, tapi dia dikembangkan dari sel hewan. Nah, mungkin juga nanti bisa dikembangkan dari sel manusia, atau sel babi, atau sel apa. Tapi dia bukan daging seperti kita beli di pasar itu, atau daging yang dibikin orang vegetarian itu. Nah, sekarang persoalannya, halal nggak bagi agama Buddha, bagi yang vegetarian makan daging seperti ini? Halal di sini bukan halal seperti yang dimaksud tetangga kita yang beragama Islam, yang memerlukan sertifikat halal dari MUI dan seterusnya. Bukan itu. Halal di sini saya gunakan, saya pinjem aja istilahnya untuk memudahkan kita mengerti apakah daging ini boleh dimakan oleh orang vegetarian atau tidak. Kan dalam Pancasila kita kenal Panatipata atau jangan membunuh. Lalu pada sutra yang lebih jelas atau sutta yang lebih jelas, Majjhima Nikaya Sutta 55 itu menjelaskan. Nah, jadi daging yang diperoleh dari pembunuhan atau pembunuhan yang kita tidak mendengar pembunuhan itu, atau kita tidak meminta dilakukannya pembunuhan, atau bukan karena demi kita dilakukan, tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak meminta terjadi pembunuhan, maka daging itu boleh dikonsumsi. Demikian kata Sang Buddha di Majjhima Nikaya itu. Nah, kalau kita perhatikan sutta di atas itu, lalu kita memperhatikan apa yang dilakukan di daging sintetis ini, maka jelas tidak akan ada pembunuhan di sana. Tidak akan ada pembunuhan. Tetapi persoalannya daging itu tetap mengandung sel. Nah, saya ingin cerita sedikit. Bedanya haram dalam kategori Islam dan dilarangnya orang vegetarian makan daging. Kalau yang pertama, kategori haram itu bersentuhan pun tidak boleh. Misalnya, ini panci bekas masak babi, lalu dipakai kita masak rendang sapi. Nah, ini nggak boleh, karena barang yang dipakai itu haram. Karena itu kan kalau sertifikat halal kan dari bahannya, dari tempat masaknya, dan sebagainya. Tidak ada sentuhan. Itu yang dimaksud halal oleh teman-teman kita. Nah, sedangkan kita dalam Majjhima Nikaya itu tidak disebutkan, tidak boleh bersentuhan. Bahkan kalau kita tidak melihat, kita tidak mendengar, kita tidak meminta, boleh, kata Sang Buddha. Nah, lalu kalau kita perhatikan berbagai tulisan
kita perhatikan berbagai jurnal-jurnal atau berita-berita yang ada di internet, memang masih diperdebatkan. Ada yang mengatakan ini haram, ini halal dan sebagainya, atau ini boleh, ini nggak boleh. Nah, sikap kita sendiri bagaimana? Saya kira sudah jelas ya, seperti yang di atas. Tetapi daging ini juga belum menjadi konsumsi yang komersial, masih sangat terbatas. Katanya di Singapura sudah dijual, tapi saya nggak tahu dijualnya di mana, berapa harganya. Nggak murah lah pasti, karena melalui proses di laboratorium. Nah, menarik adalah seorang guru besar Zen. Waktu itu ini terjadi di negeri Tiongkok sewaktu Perang Dunia Kedua meletus. Di akhir Perang Dunia Kedua itu Jepang kalah, sehingga banyak serdadu Jepang atau tentara-tentara Jepang yang diburu untuk dibunuh. Lalu mereka berpencar kemana-mana, termasuk ada 100 lebih tentara yang mengunjungi suatu kuil di Tiongkok Tengah. Mereka meminta dengan sangat kepada pimpinan kuil, kepada Mahasatwira, sang biksu yang sudah bergelar Mahasatwira itu, agar mereka diizinkan untuk berlindung di kuil itu. Tentu sang biksu menjadi bimbang. Kalau menerima mereka, maka bagaimana nanti mengatakannya kepada para penduduk? Kalau tidak menerima mereka, kan mereka pasti dibunuh. Dan dia membiarkan pembunuhan. Jadi terjadi dilema. Lalu murid-muridnya bertanya, bagaimana suhu? Apa yang kita mesti lakukan? Kita tolak atau kita masukkan? Sekarang mereka ada di mana? Kita lagi kasih mereka makan bubur suhu. Mereka sudah 2 hari nggak makan. Oke, baik itu. Nanti kalau mereka selesai makan bubur, minta mereka untuk mencukur rambutnya. Hah? Ya, semua rambut harus dicukur dan berikan mereka jubah. Ya kan? Nanti kalau penduduk datang bagaimana? Bukakan pintu, suruh mereka cek sendiri. Jadi kita tidak usah musyawadah. Kita jangan bilang enggak, kita jangan bilang iya. Oh iya, ini ada biku, ada orang Jepang berlindung di sini jadi biku pura-pura. Itu juga jangan. Tapi kita juga jangan bilang nggak ada orang Jepang di sini. Jadi apa yang mesti kita katakan? Kita bilang, wahai warga masyarakat, apapun yang saya katakan, Anda harus periksa. Jadi daripada saya mengatakan sesuatu, periksa saja. Nah, kata sang biksu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalau nanti diperiksa mereka ketemu, ya saya juga nggak bisa apa-apa. Tapi kalau saya nggak kasih periksa, nanti rakyat akan marah kan? Kuil bisa dibakar. Jadi demi kepentingan dua belah pihak, saya tidak mau mengatakan iya atau tidak. Silakan periksa. Ya kan? Lalu para biksu baru itu disuruh untuk bermeditasi dan disuruh untuk membaca sutra Mahayana. Karena mereka sudah lama di Tiongkok, sudah berapa tahun mereka fasih juga berbahasa Mandarin. Jadi mereka baca sutra-sutra itu. Nah, ketika warga masyarakat datang 2 jam kemudian, sang penjaga pintu
menyampaikan apa yang sudah diperintahkan. Mereka bilang, kami diperintahkan oleh Mahasatwira kami untuk melayani Anda semua. Apapun yang terjadi silakan periksa sendiri. Kalau saya bilang tidak ada, Anda tidak percaya. Kalau saya bilang ada, kalau nggak ada nanti saya berbohong. Mendingan you periksa sendiri. Nah, jadi ya dari sekian ratus ini dibentuklah 10 orang perwakilan, silakan masuk. Setelah dilihat ke sana kemari, mereka nggak ketemu dengan biku-biku Jepang itu. Lalu mereka pergi dari kuil itu. Selamatlah si tentara Jepang itu. Setelah keadaan agak mereda, mereka pulang ke Jepang sambil bernamaskara dan berjanji akan mengundang para biku ini untuk ke Jepang. Nah, selang waktu 10 tahun, ya kira-kira tahun 59, tahun 60, setelah meredanya perang Korea, datanglah utusan dari Jepang yang memang mau mengundang para biku ini ke negeri Sakura. Nah, lalu mereka berangkat. Di zaman itu kan naik kapal sampai, singkat kata, sampai ke negeri Jepang. Biku-biku ini kan biku-biku Mahayana. Nah, sampai di negeri Jepang, pesta segera dimulai. Mereka dijemput langsung oleh sang wali kota. Nah, luar biasa kan? Artinya pesta ini pesta resmi, pesta kenegaraan. Ya bukan kenegaraan, paling tidak pesta yang sangat resmi dan terhormat. Makanan dan penyambutan dilakukan di balai kota utama. Nah, sang wali kota, ketua DPRD, para biku di Jepang, semua menyambut mereka dengan berbahagia. Tentu dengan 100 lebih tentara Jepang yang jadi biku itu. Dan kemudian ada yang benar-benar menjadi biku setelah kembali ke Jepang. Lalu mereka dihidangkan makan. Nah, begitu mereka duduk di meja makan, makanan pun segera datang. Lalu apa yang terjadi? Semua biku yang hadir, kecuali sang Mahasatwira, menjadi terkaget badan. Dihidangkan ayam, udang, ikan, dan sebagainya. Semua makanan non-vegetarian. Mereka tidak bisa makan kan? Nah, semua melihat ke arah Mahasatwira. Kata sang Mahasatwira, mari kita makan. Inilah makanan yang dihidangkan oleh murid-murid saya yang telah selamat. Karena itu kami menerima persembahan ini. Mari kita makan. Dia dengan tenang pakai sumpit kan, menjepit sepotong daging, lalu dimasukkannya ke mulut. Semua murid melihatnya. Dan dia mengedipkan mata supaya semua murid melakukan hal yang sama. Makan. Nah, kenapa harus makan? Itu kan daging. Ya kan? Sang Mahasatwira, sang guru besar berkata, kalau kita tidak makan, kita bilang, oh mohon maaf ya, kami ciacai, kami vegetarian. Betapa malunya sang wali kota, ya kan? Artinya dia memberi sesuatu yang tidak cocok. Tapi mereka makan sebatas makanan yang sudah disediakan, tidak berlebih-lebihan, tidak minum arak, dan sebagainya, tidak mabok-mabokan. Wali kota menjadi berbahagia, semua orang di situ berbahagia. Bukankah doa kita adalah membahagiakan semua makhluk? Kata sang Mahasatwira ketika ditanya muridnya,
Guru, kenapa kita makan? Kenapa guru memerintahkan kami makan? Ya, coba Anda bayangkan kalau Anda tidak makan. Betapa malunya sang wali kota di hadapan beribu-ribu masyarakat itu. Kenapa kita harus bikin dia malu? Kedua, bukankah kita lebih baik menjaga nama baik dia dan membahagiakan mereka? Bukankah tugas kita membahagiakan semua makhluk? Tapi makhluk yang kita makan itu kan menderita, dipotong dan sebagainya. Lalu kalau kamu tidak makan, mereka tahu sudah dipotong juga. Apakah kamu tidak makan, mereka hidup kembali? Tidak kan? Sudah, kita nggak usah berkontroversial. Ini sudah terjadi. Yang penting nanti kita kembali ke kita punya wihara, kuil kita, ya kita tetap berpraktek vegetarian. Oh begitu. Nah, apa yang kita dapat ambil intisari dari cerita ini? Kebijaksanaan nomor 1. Sang Mahasatwira, Sang Matera sangat memperhatikan kebijaksanaan. Beliau mementingkan praktek dharma, bukan teori dharma. Dia mengutip, bukankah kita harus membahagiakan semua makhluk? Bukankah kita lebih penting membahagiakan Pak Wali dan tamu-tamunya dari 100 lebih tentara Jepang ini di hadapan demikian banyak masyarakat? Kalau kita menolak, bukankah mereka malu menyediakan sesuatu yang tidak cocok dengan kita? Itu kan memalukan. Kenapa kita tidak menghindari itu? Kita membahagiakan aja. Toh kita juga nggak mati katanya makan gitu. Nah kalau lalu ada murid yang, guru, nanti kalau kita jadi tuman itu menjadi kepengen terus menjadi kepikiran terus memakan daging bagaimana? Nah itu kamu terikat namanya. Kamu tidak bisa membebaskan diri dengan anatta. Mestinya kan kita tidak boleh terikat. Nah, jadi kebijaksanaan harus digunakan. Kalau menurut saya, daging sintetis ini harus kita lebih perhatikan dari sudut medis. Belum ada keterangan medis yang lengkap mengenai daging ini. Jadi sekali lagi, gunakanlah kebijaksanaan dalam menilai segala sesuatu, termasuk daging sintetis. Demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo